Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dalam permenungan singkat kita, dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bermenung bersama di bawah tema setia dalam iman akan Yesus Kristus sampai akhir. Selama ini kita telah mendengar banyak kisah, banyak berita dari tokoh-tokoh tertentu, dari orang-orang yang berusaha di dalam hidup mereka mewartakan, mempraktekkan, menghidupi sesuatu yang baik, yang benar, yang berguna. Namun usaha mereka itu tidak dipandang baik oleh semua pihak. Ada orang yang menerima mereka, tetapi juga ada orang yang menolak mereka. Ada orang yang mengikuti ajaran mereka, tetapi ada juga orang-orang yang membenci mereka oleh karena kebaikan, kebenaran yang mereka lakukan itu. Dan pada hari ini kita mendengar penginjil Lukas memberi sebuah gambaran tentang situasi puncak pertikaian yang dialami, yang sering terjadi antara Yesus dan orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat, di mana Yesus yang seringkali mengecam tindakan dan praktek hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat akhirnya mendapatkan sebuah ancaman yang cukup serius dari kelompok-kelompok itu. Dan kita mendengar di bagian terakhir dari Injil Lukas hari ini, di sana dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dia dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dia datang atas kehendak Allah Bapanya. Tetapi apa yang terjadi adalah bahwa ia, oleh karena tindakannya itu, justru memancing amarah dan emosi dari kelompok-kelompok tertentu. Hari ini gereja sejaga juga merayakan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang martir yang oleh karena imannya kepada Kristus justru dibunuh. Ignatius adalah seorang murid dari Rasul Yohanes. Ia seorang yang pandai, bijaksana, sehingga dia diangkat menjadi uskup di Antioquia. Pada saat itu, orang-orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Trajanus karena mereka menolak penyembahan berhala. Ignatius pun disiksa oleh Kaisar karena berani memberi kesaksian sebagai seorang pengikut Kristus. Dari Antioquia, Ignatius lalu dibawa ke kota Roma untuk dicampakkan ke kandang singa lapar. Dan di sanalah Ignatius menemui ajalnya. Tetapi sebelum itu, di atas kapal, ia mendoakan umatnya dan menulis beberapa surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Ia meminta agar umat setia beriman dan merayakan Ekaristi dalam kesatuan dengan uskup, para imam, dan diakon. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus oleh karena praktik dan ajaran kebenarannya justru dibenci oleh kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sementara Santo Ignatius dari Antioquia oleh karena imannya kepada Kristus, ia justru dibunuh dengan kejam. Maka hal baik yang bisa kita renungkan pada hari ini adalah bahwa kesetiaan, ketaatan dalam iman akan Yesus tidak selalu mendapat penerimaan, perlakuan yang baik dari orang-orang yang kita jumpai.
tetapi juga perlakuan buruk, kasar, tidak terpuji yang akan kita alami. Tetapi bahwa kesetiaan dalam iman akan Yesus merupakan jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Hal-hal praktis yang bisa kita buat dalam hidup kita yang menunjukkan kesetiaan kita dengan hidup rukun dan damai di dalam keluarga, di dalam komunitas hidup bakti, di dalam lingkungan sosial kita, dengan siapa saja dan di mana saja.